Si Rizik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias nginggi. Teman-teman semuanya, hari ini si Rizik tiba di Aceh dan disambut oleh mukibinnya yang segelintir saja, tidak seberapa, ya kan. Beda dengan seperti tahun-tahun lalu, mungkin saat saya masih jadi mukibin, itu banyak sekali masyarakat antusias menyambut kedatangan si Imam Cebol, saudara. Tetapi hari ini platform YouTube masih sepi. Kemudian ada beberapa channel milik si Kumar Lampung, itu pun biasalah, kalau ada masalah yang kecil yang dilakukan oleh musuh mereka, lawan mereka akan dibesar-besarkan. Kalau ada mereka hal yang kecil mungkin kurang tenar, kurang viral, mereka besar-besarkan. Disambut oleh ulama Aceh gitu. Ulama Aceh siapa? Si Wahidin. Wahidin itu ulama mukibin, ulama FPI, bukan ulama Aceh. Lu pikir orang semua nggak tahu dagelan kalian itu? Orang udah pada cerdas, udah pada pinter gitu. Si Wahidin, si satu lagi siapa namanya, si Muslim At-Tahiri, itu bukan ulama Aceh, saudara. Aduh, gacau, itu ulama FPI, ulama Akibin, saudara. Ulama Akibin. Mau marah-marah sendiri, mau ngamuk-ngamuk sendiri, silahkan gitu. Mau kowar-kowar, silahkan. Cuman yang saya perhatikan di sini adalah antusias dari masyarakat seluruh Indonesia, tidak hanya di Aceh, dalam mendukung dikembalikan 4 pulau yang ada di Aceh Singkil, ya, Kabupaten Aceh Singkil. Itu yang saya perhatikan, antusias masyarakat, dukungan masyarakat, bahkan masyarakat Sumut sendiri antusias sekali dalam mendukung untuk dikembalikan pulau milik Aceh, saudara. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat TJ semuanya, buat seluruh netizen, buat seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam mendukung dikembalikannya pulau di Aceh. Coba lihat, saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh perwakilan rakyat yang ada di Aceh, baik DPR RI, kemudian DPD, ya, DPD Republik Indonesia, bahkan dari beberapa kalangan, bahkan gubernur sendiri gitu. Saya melihat pernyataan dari gubernur yang sangat santai sekali. Saya maklumi gubernur kita, gubernur Aceh, mantan Panglima GAM itu, beliau itu sangat mungkin hampir tidak pernah berkoar-koar, hampir, ya. Beliau tidak suka berkoar-koar, kemudian beliau sangat berhati-hati dalam berbicara, selain dari memang beliau bukan ahli dalam dunia bacot, ya. Beliau hanya mengatakan, kita santai aja, itu pulau milik kita. Santai aja, nggak usah gerasak-gerusuk gitu. Ini yang sibuk si Rizik. Fitnah sana, fitnah sini, ngajak orang benci sana, ngajak orang benci sini. Kalian nggak bisa lihat hal yang seperti itu. Dia yang sibuk. Kalau istilah leluhur kami, kasibuk mabidan ngaureng melahi. Sibuk mabidan atau sibuk dukun beranak daripada yang mau ngelahirin gitu. Biasanya kan yang sibuk yang mau ngelahirin. Aduh sakit, saya kontraksi, kan begitu. Ini kok si Rizik yang paling sibuk gitu. Kemudian kibin-kibinnya, ketika TJ nggak caci sana, nggak caci sini, tuh TJ pulau di Aceh udah diambil, ente kok diam aja. Terus gue harus salto gitu, harus guling-guling gitu, harus seperti Rizik sampai muka penyok begitu, fitnah orang, caci maki orang gitu, nggak perlu, saudara. Gubernurnya kok ke Arab-Araban, apakah habai? Bukan. Kalau kalian datang ke Aceh, hampir semua masyarakat Aceh kecuali saya mukanya ke Arab-Araban, ke India-Indiaan.
Mungkin di tempat kalian yang begitu kan congornya Habib doang gitu. Ya Kibin ya, mualim itu bukan habaib. Nggak usah kalian jilat-jilat gitu. Jik nggak perlu jilat-jilat, itu bukan keluarga ente. Jadi begitu saudara ya, begitu. Nusa Barong hadir. Misalnya kayak keluarga besar TJ, mukanya kayak gitu, kayak ke Arab-Araban, kayak ke Habib-Habiban gitu. Cuman TJ aja yang ke Indian ya, apa cuy. Jadi ini beda lah orang perang dengan orang yang ngaku-ngaku orang perang. Beda dia. Orang terlatih dengan orang yang terlatah itu beda. Orang yang terlatih dengan orang latah beda. Orang terlatih seperti gubernur kami misalnya. Dulu beliau Kem Tanjura, Tripoli, Libya ya. Latihannya di situ. Jadi latihan perang gitu. Kalau si Rizik latihannya di mana? Perangnya di mana? Tahun berapa? Letting berapa? Jadi beda gitu. Gadang-gadang imam besar umat Islam. Gue umat Islam di Aceh. Gue nggak ngakuin dia imam besar. Apakah gue PKI? Gue kafir gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tidak paham, di Aceh itu ada berbagai macam ras. Di sini kita hidup dengan damai. Tidak ada saya ini dari Yaman, saya lebih mulia dari Anda, nggak ada, nggak laku. Jadi di sini ada ras Yamannya, ada ras Indianya, ada ras Arabnya, ada ras Persianya, ada ras Cinanya, ada banyak sekali ras. Bangsa ya, multi etnik. Jadi berbagai suku bangsa ada di sini. Bahkan ada ras Portugis, Portugis, gitu, kurang lebih seperti itu, saudara. Bukan percampuran zaman sekarang, bukan. Kalau percampuran zaman sekarang itu ada sedikit. Itu percampuran zaman dulu. Rohingya nggak ada, cuman Bangla ada, Bangladesh. Salah satu contohnya ya Kori. Dan itu di Aceh itu nggak dianggap cucu Nabi ataupun tidak digadang-gadangkan cucu Nabi, saudara. Kemudian Bang Rizik ke Aceh ngapain? Kemarin kan katanya mau ngegas soal Mulyono yang ngambil pulau, entah apalah. Mulyono nyuri pulau, kemudian Pak Titonya ngambil pulau gitu. Memang kita tahu, memang iya. Atas keputusan Mendagri tersebut, akhirnya menimbulkan kisruh di masyarakat, gitu. Kami nggak perlu FPI, kami nggak perlu Habib. Kami bisa menyelesaikan masalah kami sendiri, saudara. Kalau Habibnya mau ngedukung masyarakat kami, terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Ya, terima kasih banyak. Kalau nggak mau, nggak apa-apa juga. Kami nggak ngaruh. Ada Habib, nggak ada Habib, nggak ngaruh. Habib mendukung atau tidak ngaruh. Begitu, saudara. Yang penting wakil rakyat mau bekerja dengan optimal. Pemerintah daerah kami mau bekerja secara serius gitu. Nggak perlu koar-koar pun nggak apa-apa gitu. Karena ciri khas kita bukan koar-koar. Kalau saya bukan ciri khas Aceh ini koar-koar. Saya ciri khas Hadrami, Petamburan. Saya kan berguru beberapa tahun yang lalu kepada Imamul Cebol. Gitu. Jadi wajar kalau saya keluar-keluar seperti ini, karena saya muridnya si Cebol. Takdir, saudara, takdir. Si Rizik nyampe ke Aceh persis seperti anak haram di hari akhirat. Kalian tahu anak haram di hari akhirat itu istilah kami di Aceh. Anak haram di hari akhirat itu ke langit nggak nyampe, ke bumi nggak nyampe, alias ngingi. Sakit hati kau. Udah siapkan ceramah, bahan provokasi, bahan ngadu domba, sampai dia di Aceh masalah udah gelar. Mau bilang apa? Mau bilang apa lagi? Yang pas kalian itu semua dikumpulkan, ditaruh itu di pulau.
Di pulau yang 4 itu, taruh kalian itu di situ, tinggal di situ. Mau nggak? Biar kuusulkan. Nah, biar kalian nanti bisa klaim, daerah kami indah. Ini merupakan bentuk dream saudara. Gimana? Kalau kalian para habaib mau tinggal di pulau itu, karena kan belum ada yang huni gitu. Biar kalian di situ. Karena kalian juga punya garomah datuk kalian. Jadi pulau, ada satu pulau di situ. Kalau pasang, pulaunya tenggelam, hilang. Kalau surut baru nampak lagi pulau. Kan kalian punya ilmu ngapung kayak tai gitu. Mau nggak? Biar kuusulkan kepada mualim. Kalian punya garomah kayak tai gitu, bisa ngampung di air, bisa ngambang di air gitu. Mau nggak? Jawab dong, Kevin. Biar gua buat proposal untuk menampung kalian itu. Kalian punya garomah. Tapi TIJ ini nggak bisa, pulau ini kalau lagi pasang itu bisa tenggelam. Nggak apa-apa, mereka kayak tai ngambang, gua bilang gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau mau bilang ya, komen ya di bawah ya kalau mau. Bukan pelampung, tai jik. Aduh, kasihan sekali si Taijik. Udah nyiapin ceramah, udah nyiapin bahan sampai ke sini masalah udah rampung gitu. Provokator dari Kibin mana tadi malam? TIJ, ente orang udah siap perang, ente gua bukan model keluar-keluar seperti itu. Nggak perlu ada Habib-Habib seperti itu yang ngajarin gua soal berperang, nggak perlu. Kita udah pada paham semua. Kita bukan cucu pengecut, bukan cucunya orang yang lari dari perang gitu, kabur ketika perang. Kita bukan cucu orang seperti itu.